Ada momen tepat ketika kain realitas melipat di hadapan kehendakmu. Sebuah titik konvergensi di mana waktu berhenti bersifat linear dan yang mustahil membungkuk di kakimu. Para mistikus dari semua tradisi tahu hal ini. Para master Zen bermeditasi selama puluhan tahun untuk menyentuh kebenaran ini. Para dukun menari mengelilingi api mencari portal ini. Tapi apa yang mereka butuhkan bertahun-tahun untuk temukan, kamu bisa akses hanya dalam 2 malam. Bukan karena kamu istimewa, tapi karena kamu akan segera mengetahui kode rahasia yang digunakan alam semesta untuk memisahkan mereka yang hanya berharap dari mereka yang benar-benar menerima. Sementara miliaran orang di seluruh planet terjebak dalam roda tak berujung dari meminta dan tidak menerima, ada frekuensi vibrasi spesifik yang para bijak kuno sebut sebagai keadaan kepastian ilahi. Dan ketika kamu menyetel frekuensi ini, kosmos tidak punya pilihan selain mengatur ulang seluruh materi di sekelilingmu untuk mewujudkan apa yang sudah kamu rasakan sebagai milikmu. Apa yang akan kamu temukan bukanlah teori, bukan filosofi, bukan harapan yang menyamar sebagai spiritualitas. Ini adalah ilmu pasti di balik keajaiban. Ini adalah metode terbukti yang digunakan seorang wanita biasa untuk memenangkan lebih dari 50 kompetisi berturut-turut tanpa pernah merasakan rasa kekalahan. Dan bagaimana kalau aku bilang bahwa antara kamu dan keajaibanmu hanya ada selaput tipis selama 48 jam? Bahwa yang memisahkanmu dari kehidupan yang selalu kamu impikan hanyalah 2 malam penyelarasan sadar dengan kekuatan tak kasat mata yang mengatur alam semesta ini. Bersiaplah, karena di baris-baris berikut kamu akan menemukan rahasia yang dijaga para mistikus selama ribuan tahun dan yang baru mulai dipahami oleh sains kuantum. Bagaimana kalau aku bilang kamu hanya berjarak 2 malam dari keajaiban yang begitu kamu tunggu? Kedengarannya gila, kan? Tapi sementara kamu berjuang, bersikeras dan memohon kepada alam semesta untuk apa yang kamu inginkan, ada seorang wanita di Texas yang sederhana berhenti meminta dan mulai menerima. Helen Hadsell memenangkan lebih dari 50 kompetisi tanpa pernah kalah satu kali pun. Dan itu bukan keberuntungan, kebetulan, atau takdir. Itu adalah metode, itu adalah teknik, itu adalah pemahaman mendalam tentang rahasia yang selalu diketahui tradisi spiritual kuno. Alam semesta tidak merespons permintaanmu, ia merespons kepastianmu. Saat kamu menginginkan, kamu sedang berkata, aku tidak punya. Tapi ketika kamu merasa bahwa sudah menerima, kamu sepenuhnya mengubah getaran energetik yang kamu pancarkan ke kosmos. Di video ini aku akan mengungkapkan teknik pasti yang digunakan Helen untuk memanifestasikan rumah, mobil, perjalanan, dan uang. Dan kamu akan menemukan cara menerapkannya dalam 48 jam ke depan. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu pelajari bisa mengubah hidupmu selamanya. Apakah kamu pernah mendengar tentang seseorang yang tidak pernah kalah dalam kompetisi? Nah, biar aku perkenalkan Helen Hadsell, seorang wanita biasa dari Texas, yang mengubah seni menang menjadi sains pribadi yang sejati. Dia tidak menang 1, 2, atau 10 kompetisi. Ada lebih dari 50 kemenangan berturut-turut, termasuk hadiah seperti rumah lengkap dengan perabotan, mobil baru, perjalanan ke Eropa, dan uang tunai. Yang paling mengesankan, Helen tidak memiliki kekuatan super, tidak ada formula ajaib yang disimpan rapat-rapat, hanya sebuah teknik yang dia sebut, "The wish is granted", keinginan sudah dikabulkan. Dan bagian terbaiknya adalah kamu bisa menerapkan metode yang sama persis yang dia gunakan. Mulai malam ini. Inilah rahasianya. Helen menemukan bahwa hanya butuh 2 malam untuk memprogram ulang sepenuhnya koneksimu dengan alam semesta. Tidak perlu berbulan-bulan meditasi, bertahun-tahun praktik spiritual atau retreat mahal di Himalaya. Secara harfiah hanya 48 jam antara kamu dan manifestasi dari apa yang kamu inginkan. Selama 2 malam ini sebelum tidur, kamu akan mengulang 2 kalimat kuat dengan keyakinan total. Apa yang aku inginkan sudah aku terima, dan aku layak dan alam semesta sudah memberikannya kepadaku. Kedengarannya terlalu sederhana untuk bekerja, tepat disitulah letak rahasianya. Kesederhanaan adalah jalan paling langsung ke alam bawah sadar. Sementara kebanyakan orang memperumit, membuat ritual tanpa akhir dan memberi makan keraguan, kamu akan melakukan sebaliknya, menyederhanakan, merasakan dan mengizinkan. Hukum tarik-menarik bukan tentang mengulang afirmasi seperti burung beo dan berharap alam semesta mematuhi perintahmu. Ini tentang getaran energetik, temanku. Alam semesta tidak mendengarkan kata-katamu, ia merasakan frekuensi emosionalmu, energi tak kasat mata yang kamu pancarkan setiap detik.
Ketika kamu hidup dalam keadaan menginginkan, kamu sedang memancarkan kekurangan, kekosongan, kehampaan, dan coba tebak apa yang dikembalikan alam semesta kepadamu. Tepat itu, lebih banyak kekurangan. Tapi ketika kamu mengubah pola pikir dan mulai hidup dalam keadaan sudah punya, getaranmu berubah sepenuhnya, dan kosmos merespons pada frekuensi yang sama. Helen memahami ini secara intuitif. Dia tidak berharap menang kompetisi. Dia hanya tahu bahwa dia sudah menang bahkan sebelum hasil keluar. Memvisualisasikan bukan hanya menutup mata dan membuat film kecil yang bagus di pikiran. Ini tentang menyelam begitu dalam ke dalam pengalaman sehingga otakmu tidak bisa membedakan antara imajinasi dan realitas. Ketika Helen ingin memenangkan sebuah rumah, dia tidak membayangkan rumah dari luar. Dia melihat dirinya membuka pintu depan, merasakan tekstur gagang pintu, mencium aroma rumah baru, menginjak lantai, dan berpikir, ini rumahku. Neuronnya menembakkan sinyal yang sama seolah-olah itu benar-benar terjadi, dan alam semesta, yang tidak memahami waktu linear, mulai bersekongkol untuk mewujudkan realitas itu. Visualisasi yang efektif melibatkan kelima indera. Apa yang kamu lihat, dengar, rasakan, cium dan bahkan rasakan pada momen pencapaian itu. Semakin nyata di pikiranmu, semakin cepat menjadi nyata dalam hidupmu. Manifestasi bukan sihir. Ini fisika kuantum yang menyamar sebagai spiritualitas, dan Helen membuktikannya dalam praktik lebih dari 50 kali. Rahasia yang memisahkan mereka yang memanifestasikan dari mereka yang hanya bermimpi di siang hari terletak pada kejelasan mutlak niat yang dikombinasikan dengan perasaan kepemilikan yang diantisipasi. Kamu tidak bisa memanifestasikan sesuatu yang kamu berharap untuk miliki suatu hari. Kamu memanifestasikan apa yang kamu rasakan seolah-olah sudah menjadi milikmu pada saat ini juga. Ini seperti memesan sesuatu secara online. Kamu tidak berdiri di pintu menunggu dengan cemas setiap detik. Kamu hanya tahu bahwa itu sedang dalam perjalanan dan kamu melanjutkan hidupmu dengan tenang. Manifestasi bekerja dengan cara yang sama. Kamu menanam benih kepastian di alam semesta dan membiarkannya mengurus logistik pengiriman. Alam semesta bukan hakim yang keras yang memutuskan siapa yang layak atau tidak menerima berkat. Ia adalah cermin raksasa yang memantulkan kembali persis energi yang kamu pancarkan. Pikirkan begini, alam semesta seperti pelayan yang sangat efisien, yang tidak mempertanyakan pesananmu. Dia hanya membawa apa yang kamu rasakan sudah kamu miliki. Jika kamu merasakan kelangkaan, dia membawakan lebih banyak kelangkaan. Jika kamu merasakan kelimpahan, dia melipat gandakan kelimpahan dalam hidupmu. Helen menemukan bahwa alam semesta tidak memiliki favorit, tidak mengenakan biaya masuk, tidak memerlukan ijazah spiritual. Ia hanya merespons frekuensi getaran yang kamu pilih untuk tinggali. Yang paling membebaskan dari semua ini, kamu tidak perlu meyakinkan alam semesta tentang apapun. Kamu hanya perlu menyelaraskan energimu dengan apa yang kamu inginkan dan membiarkannya melakukan pekerjaan berat. The wish is granted. Keinginan sudah dikabulkan. Ini adalah mantra rahasia yang Helen ulangi secara mental setiap kali dia memasuki kompetisi. Perhatikan kehalusan kuat dari kalimat ini. Ia tidak dalam bentuk masa depan, akan dikabulkan, juga bukan kondisional, bisa dikabulkan, tetapi dalam bentuk lampau sempurna. Sudah terjadi, selesai, tamat. Perubahan bentuk waktu ini mungkin terlihat sepele, tapi ini mengubah lapisan dalam dari alam bawah sadarmu dan medan energi di sekitarmu. Ketika kamu menyatakan bahwa keinginanmu sudah dikabulkan, kamu keluar dari posisi pengemis kosmik yang memohon remah-remah dan mengambil peran sebagai pencipta bersama yang sadar dari realitasmu. Ini adalah perbedaan antara tolong alam semesta berikan ini padaku, dan terima kasih alam semesta untuk ini yang sudah aku terima. Rasakan perubahan kekuatannya. Inilah kebenaran telanjang yang tidak ada yang memberitahumu. Alam semesta sepenuhnya tuli terhadap kata-katamu, tapi sangat sensitif terhadap perasaanmu. Kamu bisa mengulang 1000 afirmasi positif per hari, tapi jika di dalam kamu merasakan keraguan, ketakutan atau ketidakpercayaan, frekuensi emosional itulah yang akan memimpin pertunjukan. Helen tidak hanya mengatakan aku sudah menang. Dia benar-benar merasakan emosi kemenangan mengalir di pembuluh darahnya bahkan sebelum hasil diumumkan. Sensasi dingin di perut itu, senyum yang tidak disengaja itu, perasaan berhasil itu.
Perasaan adalah bahasa yang dipahami kosmos dengan lancar. Ini adalah mata uang pertukaran di Bank Universal Manifestasi. Jadi lain kali kamu akan memanifestasikan sesuatu, jangan fokus terlalu banyak pada apa yang kamu katakan, tetapi pada apa yang kamu rasakan saat mengatakannya. Keyakinan adalah fondasi tak kasat mata di mana semua manifestasi dibangun. Tanpanya, kamu pada dasarnya membangun kastil di pasir selama air pasang tinggi. Helena memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan bukan karena dia istimewa atau tercerahkan, tetapi karena dia secara sadar memilih untuk percaya sebelum melihat bukti. Kebanyakan orang melakukan jalan sebaliknya. Aku percaya ketika melihat, sementara alam semesta bekerja persis sebaliknya. Kamu melihat ketika percaya. Ini seperti menanam benih dan terus menggalinya setiap hari untuk memeriksa apakah ia tumbuh. Ketidakpercayaanmu membunuh tanaman sebelum ia bertunas. Keyakinan sejati tidak membutuhkan bukti eksternal karena ia terbukti dengan sendirinya. Ia ada dengan sendirinya, kokoh dan tak tergoyahkan seperti batu di tengah lautan. Dan semakin kamu memberi makan keyakinan ini dengan perasaan dan kepastian, semakin cepat ia terwujud dalam realitas fisikmu. Rasa syukur yang diantisipasi adalah turbo yang mempercepat manifestasi apapun. Dan Helen menguasai seni ini seperti tidak ada yang lain. Dia tidak menunggu menang untuk kemudian bersyukur. Dia bersyukur sebelum, selama dan sesudah, seolah-olah hadiah sudah ada di tangannya. Ketika kamu bersyukur sebelumnya, kamu mengirim pesan yang sangat kuat ke alam semesta. Aku sangat percaya bahwa ini sudah milikku sehingga aku bersyukur sekarang. Sikap ini menghilangkan sisa keraguan atau kecemasan apapun. Karena tidak ada yang bersyukur untuk sesuatu yang mereka pikir tidak akan mereka terima, kan? Rasa syukur mengubah getaran energimu secara instan, mengeluarkanmu dari frekuensi kelangkaan, dan menempatkanmu pada frekuensi kelimpahan. Coba malam ini, sebelum tidur, bersyukurlah dengan sepenuh hati untuk apa yang kamu inginkan, seolah-olah kamu sudah menerimanya, dan amati keajaiban terjadi. Afirmasi adalah seperti benih yang kamu tanam di taman subur dari alam bawah sadarmu. Tapi perhatian, tidak ada gunanya menanam mawar dan menyiramnya dengan racun keraguan. Dua kalimat yang Helen ulangi dengan religius sebelum tidur. Apa yang aku inginkan sudah aku terima, dan aku layak dan alam semesta sudah memberikannya kepadaku. Bukan kata-kata kosong yang dilemparkan ke angin, tetapi dekrit yang dipenuhi dengan keyakinan mutlak. Perbedaan antara afirmasi yang bekerja dan yang tidak lebih dari wishful thinking terletak pada muatan emosional yang kamu berikan padanya. Kamu perlu merasakan setiap kata bergetar di dada, beresonansi di sel-sel tubuhmu, bergema di jiwamu. Ketika kamu menegaskan sesuatu dengan perasaan sejati, kamu tidak mencoba meyakinkan alam semesta tentang apapun. Kamu hanya menyatakan kebenaran yang sudah ada di medan kuantum kemungkinan. Segala sesuatu di alam semesta adalah getaran, dari atom paling mikroskopis hingga galaksi paling jauh. Dan kamu, sayangku, juga adalah medan getaran berjalan. Frekuensi yang kamu pancarkan setiap saat menentukan persis apa yang kamu tarik ke dalam hidupmu, bekerja seperti radio yang menyetel stasiun berbeda. Helen menjaga getarannya konsisten tinggi, bukan melalui positivitas beracun atau kepura-puraan, tetapi melalui kepastian sejati bahwa apa yang dia inginkan sudah menjadi miliknya. Ketika getaranmu selaras dengan frekuensi kelimpahan, kemenangan, pencapaian, alam semesta tidak punya pilihan selain memberikanmu pengalaman yang sesuai dengan frekuensi itu. Masalahnya adalah, kebanyakan orang hidup bergetar pada frekuensi kekurangan, ketakutan, kekhawatiran, dan kemudian mengeluh bahwa hukum tarik-menarik tidak bekerja. Ubah getaranmu, ubah hidupmu, sesederhana itu. Energi tidak berbohong, temanku. Ia adalah kebenaran paling telanjang dari alam semesta, tidak mungkin untuk disamarkan atau dipalsukan. Kamu bisa tersenyum dan mengatakan kamu percaya diri, tapi jika energimu berteriak putus asa, itulah yang akan ditangkap alam semesta dan dipantulkan kembali kepadamu. Helen belajar mengelola energinya seperti konduktor memimpin orkestra, menjaganya tetap tinggi, positif dan selaras dengan kepastian kemenangan. Setiap pikiran yang kamu miliki, setiap emosi yang kamu rasakan, setiap kata yang kamu ucapkan menghasilkan gelombang energi yang merambat melalui medan kuantum di sekitarmu. Itulah mengapa kamu bisa melakukan segala sesuatu dengan benar dalam teori, tetapi jika energimu tidak selaras, hasilnya tidak akan datang.
Perhatikan kualitas energi yang kamu pancarkan sepanjang hari. Apakah ia mengatakan aku sudah punya atau aku putus asa? Lebih dari 50 kompetisi dimenangkan tanpa satu kekalahan pun. Ini adalah CV mengesankan dari Helena Hadsell yang membuat setiap skeptis mengangkat alis. Kita tidak berbicara tentang undian yang tidak signifikan, tetapi hadiah yang sepenuhnya mengubah hidupnya. Rumah lengkap dengan perabotan, mobil baru kilometer 0, perjalanan ke 7 negara Eropa, dan jumlah uang tunai yang besar. Yang paling menarik, Helena tidak memiliki keuntungan material, tidak ada skema rahasia, tidak ada pengetahuan internal, hanya penerapan disiplin dari teknik, keinginan sudah dikabulkan. Dia memasuki setiap kompetisi bukan dengan harapan, tetapi dengan kepastian mutlak bahwa hadiah sudah memiliki namanya terukir. Dan sementara peserta lain menyilangkan jari dan berdoa untuk keberuntungan, Helen hanya tahu bahwa dia akan menang. Dan alam semesta, seperti biasa, memberikan persis apa yang dia yakini. Kemenangan Helen tidak dimulai ketika hasilnya diumumkan. Ia dimulai pada saat dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Karena pada saat itu dia sudah melihat dirinya sebagai pemenang. Inilah mentalitas yang memisahkan juara dari peserta. Juara merasakan kemenangan sebelum itu terjadi, sementara peserta hanya berharap untuknya. Ketika kamu menumbuhkan perasaan kemenangan sebelumnya, sesuatu yang ajaib terjadi di medan energimu. Kamu bergerak, berbicara, dan bertindak seperti seseorang yang sudah menang. Dan kesesuaian antara internal dan eksternal ini tidak dapat ditolak oleh alam semesta. Helena tidak merayakan setelah menang. Dia sudah merayakan secara internal sejak hari pertama, hidup dalam frekuensi pencapaian yang terwujud, kemenangan. Oleh karena itu bukan tujuan masa depan yang tidak pasti, tetapi keberadaan saat ini yang dapat kamu pilih untuk tinggali sekarang juga. Teknik Helen tidak memerlukan ijazah spiritual, inisiasi rahasia atau tahun-tahun praktik monastik. Ia begitu sederhana sehingga bahkan seorang anak bisa menerapkannya. Metode ini terdiri dari mengulang 2 kalimat spesifik setiap malam sebelum tidur, selama hanya 2 malam berturut-turut. Apa yang aku inginkan, sudah aku terima, dan aku layak dan alam semesta sudah memberikannya kepadaku. Tapi inilah detail penting yang mengubah kata-kata ini dari afirmasi sederhana menjadi dekrit kosmik yang kuat. Kamu perlu merasakannya dengan setiap serat keberadaanmu saat mengucapkannya. Ini bukan tentang mengulang secara mekanis seperti robot, tetapi tentang menyelam jauh ke dalam emosi, telah mencapai apa yang kamu inginkan. Keindahan teknik ini terletak tepat pada kesederhanaan yang melucuti senjata. Semakin sedikit kamu memperumit, semakin banyak ruang yang kamu tinggalkan untuk alam semesta bekerja demi impianmu. Ritual malam yang Helena praktikkan dengan religius mengikuti 5 langkah sederhana, tetapi sangat kuat ketika dijalankan dengan kesadaran penuh. Pertama, kamu berbaring dengan nyaman di tempat tidur, melepaskan ketegangan fisik apapun dari hari yang berlalu. Kedua, kamu menenangkan pikiran melalui napas dalam dan sadar, menciptakan ruang internal kedamaian dan penerimaan. Ketiga, kamu mulai merasakan keinginanmu seolah-olah sudah terwujud, bukan membayangkan, tetapi merasakan dengan sungguh-sungguh, dengan emosi yang tulus. Keempat, kamu mengulang 2 kalimat ajaib dengan keyakinan total dan perasaan. Apa yang aku inginkan sudah aku terima, dan aku layak dan alam semesta sudah memberikannya kepadaku. Dan kelima, kamu bersyukur dengan sepenuh hati kepada alam semesta untuk pencapaian ini, dan cukup tertidur dalam keadaan yang ditinggikan dari rasa syukur dan kepastian ini, memungkinkan alam bawah sadarmu bekerja ajaib selama malam. Alam bawah sadar adalah CEO sejati dari hidupmu, mengendalikan 95% dari semua keputusan, reaksi dan manifestasimu tanpa kamu sadari. Sementara pikiran sadarmu sibuk merencanakan, menganalisis dan meragukan, alam bawah sadarlah yang benar-benar berbicara dengan alam semesta di belakang layar. Helen menemukan bahwa periode tepat sebelum tidur adalah jendela emas untuk memprogram alam bawah sadar. Karena dalam keadaan relaksasi mendalam ini penghalang kritis dari pikiran sadar larut. Ini seperti memiliki akses langsung ke perangkat lunak yang menjalankan sistem operasi internalmu. Kamu benar-benar dapat menulis ulang keyakinan yang membatasi dan menginstal kebenaran baru yang kuat. Itulah mengapa 2 malam ini sangat penting. Kamu memanfaatkan momen ketika alam bawah sadarmu paling reseptif untuk merekam pesan bahwa apa yang kamu inginkan sudah menjadi milikmu. Keraguan adalah pembunuh diam-diam dari semua manifestasi.
racun tak kasat mata yang mencemari taman impianmu bahkan sebelum mereka bertunas. Helen selalu mengatakan bahwa kamu bisa melakukan seluruh ritual dengan sempurna, mengulang kalimat dengan emosi, memvisualisasikan dengan detail yang jelas. Tetapi jika membiarkan benang keraguan masuk melalui pintu belakang, kamu membatalkan seluruh operasi. Keraguan berfungsi sebagai penawar yang menetralkan energi kepastian yang baru saja kamu kembangkan secara instan. Pikirkan begini, ini seperti membangun istana kartu selama berjam-jam dan kemudian bersin. Semuanya runtuh dalam 1 detik. Alam semesta tidak dapat memberikanmu sesuatu yang kamu tidak percaya bisa kamu terima, karena keraguan menciptakan frekuensi getaran tidak layak yang menolak persis apa yang kamu coba tarik. Setiap kali keraguan mengetuk pintu, kamu perlu secara sadar menggantinya dengan afirmasi positif yang kuat. Kepastian adalah kebalikan diametral dari keraguan. Ia tidak membutuhkan bukti, tidak meminta validasi eksternal, tidak bernegosiasi dengan ketakutan. Helena hidup dalam keadaan kepastian yang tak tergoyahkan, yang mendekati absurditas di mata skeptis. Dia hanya tahu bahwa dia akan menang, bahkan sebelum mengisi formulir pendaftaran. Kepastian ini bukan arogansi atau ilusi, tetapi keyakinan mendalam yang berlabuh pada pemahaman tentang bagaimana alam semesta bekerja. Ketika kamu memiliki kepastian sejati, kamu tidak dengan cemas memeriksa hasil, memantau tanda atau mencari konfirmasi. Kamu hanya rileks dan membiarkannya mengalir, karena kamu sudah tahu hasilnya. Ini adalah kepastian yang sama yang kamu miliki bahwa matahari akan terbit besok, bahwa gravitasi akan membuatmu tetap di tanah, bahwa jantungmu akan terus berdetak. Tumbuhkan tingkat kepastian ini tentang keinginanmu dan amati alam semesta mengatur ulang dirinya untuk mewujudkannya. Sudah menjadi milikku, bukan hanya kalimat cantik untuk dimasukkan ke dalam postingan motivasi Instagram. Ini adalah keadaan kesadaran yang sangat berbeda yang mengubah segalanya. Ketika Helena mengatakan secara mental, ini sudah menjadi milikku melihat hadiah yang ingin dia menangkan, dia tidak memaksakan atau mencoba meyakinkan dirinya sendiri tentang sesuatu yang salah. Dia hanya mengakui kebenaran yang sudah ada di medan kuantum kemungkinan tak terbatas. Perbedaan antara aku ingin ini dan ini sudah menjadi milikku mungkin terlihat halus, tetapi secara energetik itu adalah jurang yang sangat besar. Aku ingin membuatmu terjebak dalam getaran kekurangan dan keinginan yang tidak terwujud, sementara sudah menjadi milikku, menempatkanmu secara instan pada frekuensi kepemilikan dan kepuasan. Coba sekarang, pikirkan sesuatu yang kamu inginkan dan ubah secara internal dari aku ingin ini menjadi ini sudah menjadi milikku. Rasakan perbedaan energi di tubuhmu. Kelayakan adalah salah satu potongan yang paling diabaikan dari teka-teki manifestasi, dan banyak orang gagal tepat di sini tanpa menyadarinya. Helena menggabungkan kalimat, "Aku layak dan alam semesta sudah memberikannya kepadaku," karena dia mengerti bahwa kelayakan bukan sesuatu yang kamu taklukkan melalui usaha atau penderitaan. Ini adalah hak kelahiran yang hanya perlu kamu akui. Alam semesta tidak memiliki daftar siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Pembagian ini hanya ada di kepalamu, diprogram oleh tahun-tahun pengkondisian sosial. Kebenaran yang membebaskan adalah bahwa kamu layak mendapatkan kelimpahan, kemenangan dan pencapaian hanya dengan ada. Emosi adalah bahan bakar yang membuat roket manifestasi lepas landas. Tanpanya, kamu hanya mengucapkan kata-kata kosong dalam kekosongan. Helen tidak mengulang kalimat secara mekanis. Dia menyelam jauh ke dalam emosi telah mencapai, merasakan getaran kemenangan itu mengalir di tulang belakang. Alam semesta tidak merespons logika pikiranmu, tetapi intensitas emosional hatimu. Semakin kamu merasakan, semakin cepat kamu memanifestasikan. Itulah mengapa kamu perlu melampaui kata-kata dan benar-benar mengalami kegembiraan, kelegaan, rasa syukur dari apa yang kamu inginkan seolah-olah sudah ada di tanganmu. Imajinasi adalah laboratorium ilahi, di mana semua realitas pertama kali diciptakan sebelum terwujud dalam dunia fisik. Helena menggunakan imajinasinya bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai alat rekayasa kuantum, membangun secara mental setiap detail kemenangannya dengan presisi bedah. Einstein mengatakan bahwa imajinasi lebih penting daripada pengetahuan, dan dia benar-benar benar. Segala sesuatu yang ada hari ini pertama kali dibayangkan oleh seseorang. Ketika kamu membayangkan sesuatu dengan kejelasan, detail dan emosi,
Kamu benar-benar membentuk energi medan kuantum dan memerintahkan alam semesta untuk mewujudkan versi realitas itu. Transformasi yang dialami Helen bukan hanya eksternal dengan hadiah yang dia menangkan, tetapi terutama internal dalam cara dia mulai berhubungan dengan kehidupan. Dia berhenti menjadi orang yang berharap berhasil dan menjadi seseorang yang hanya tahu itu akan berhasil. Dan perubahan identitas inilah keajaiban sejati. Teknik 2 malam tidak hanya mengubah keadaanmu, ia mengubah siapa kamu di tingkat paling dalam. Kamu berubah dari korban keadaan menjadi pencipta bersama yang sadar dari realitasmu, dan ini adalah transformasi yang tidak dapat dibeli oleh hadiah material manapun. Keajaiban yang begitu kamu tunggu tidak perlu memakan waktu bertahun-tahun, berbulan-bulan atau bahkan berminggu-minggu. Ia bisa terjadi hanya dalam 48 jam jika kamu menerapkan teknik ini dengan dedikasi total. Helen membuktikan berulang kali bahwa apa yang kita sebut keajaiban hanyalah manifestasi yang dipercepat ketika kamu menyelaraskan dengan sempurna keyakinan, emosi, dan kepastian. Alam semesta tidak memiliki stopwatch yang menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan keinginanmu. Waktu itu ditentukan secara eksklusif oleh intensitas keyakinanmu. Dalam 2 malam ke depan, kamu memiliki kesempatan untuk menciptakan keajaiban pribadimu sendiri. Bukan karena kamu istimewa, tetapi karena kamu akhirnya memutuskan untuk menggunakan hukum universal untuk keuntunganmu. Kesuksesan Helen bukan kecelakaan, keberuntungan, atau takdir. Itu adalah hasil langsung dari menerapkan secara konsisten teknik yang dapat ditiru siapapun hari ini juga. Dia mengubah yang mustahil menjadi tak terhindarkan, hanya karena dia mengerti bahwa kesuksesan bukan sesuatu yang kamu kejar, tetapi sesuatu yang kamu menjadi secara internal terlebih dahulu. Ketika kamu menggabungkan mentalitas sudah menjadi milikku dan hidup dalam frekuensi kemenangan yang terwujud, kesuksesan tidak punya pilihan selain memanifestasikan dirinya dalam kehidupan fisikmu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah ini berhasil? Tetapi apakah kamu bersedia menguji hanya selama 2 malam dan menemukan sendiri? Jadi katakan padaku sesuatu, apa yang menghalangimu untuk mulai malam ini? Takut bahwa itu akan berhasil? Atau takut bahwa itu tidak akan berhasil? Apakah kamu akan terus hidup dalam frekuensi aku ingin? Atau kamu siap untuk berubah secara radikal ke sudah menjadi milikku? Helen Hadsell adalah orang biasa sepertimu, tanpa kekuatan khusus, tanpa koneksi istimewa, hanya dengan keberanian untuk percaya sebelum melihat bukti. Hanya 2 malam, 48 jam yang benar-benar dapat mengubah arah hidupmu selamanya. Bayangkan bangun beberapa hari dari sekarang dan menyadari bahwa apa yang begitu kamu inginkan mulai memanifestasikan dirinya dalam realitasmu. Alasan apa yang akan kamu berikan pada dirimu sendiri jika kamu tidak mengujinya? Teknik ini sudah mengubah hidup Helene lebih dari 50 kali dan sekarang ada di tanganmu. Mulai malam ini, berbaring di tempat tidur, tenangkan pikiran, rasakan seolah-olah kamu sudah mencapai. Ulangi 2 kalimat dengan emosi sejati, bersyukur kepada alam semesta dan tidur. Besok malam kamu ulangi, dan kemudian kamu hanya mengamati keajaiban terjadi. Jika video ini membangkitkan sesuatu dalam dirimu, subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten berikutnya yang akan membantumu menguasai lebih banyak teknik manifestasi ini. Keajaibanmu menantimu. Pergi dan raih.